bil hayyil qayyumi alladzi la yamutu abadan abadan. Wa tafaqtu ankum musu'a bi alfin baliyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin amma ba'd. Hadratul muhtaramin para sedaya ingkang tansah kula hormati, sedaya jamaah pengaosan jika mugi kita pikir setiap malam Selasa ingkang tansah kula hormati, mugi kita sedaya paringi panjang umur ingkang berkah, paringi rezeki ingkang gampil ingkang kathah ingkang berkah, paringi zuriyah keturunan ingkang sholih ingkang sholihah. Amin ya rabbal alamin. Sedaya kemawon nafa'anallahu wa iyyakum fid-dharain amin. Langkung rumiyin monggo kula lan panjenengan sedaya ngliraken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang napa wonten dalu punika tasih maringi mapinten-pinten rahmat taufik saha maunahipun dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga wonten dalu punika kita saged pinanggan wonten punika majelis ingkang insyaallah kebakan dibarokah kanthi kahanan sia wal afiyah biqadina alhamdulillahirabbil alamin. Kang kaping kalipun salatullah masalami mugi konjuk dumateng mustikaning bawana mustikaning jagat sahibun nawal sahibul kamal sahibul jamal Abdul khalqi wa khuluqan ibnikon Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqadina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa swajhihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram ila hadrati Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili wa ila hadrati jami' awliyaillahi ta'ala minal masyriq wal maghrib rukuban jaba'at al-autat aus kutub wa ila hadrati jami' awliyaillahi ta'ala atis'a awaluha sunan kalicu awaluha sunan kunang wa akhiruha sunan kalicu bukatilah mudemah wila hadrati jamustadihim syekhi wa masyahim ila hadrat bimana jasadillah muntaha wa ila mu'alifi hadha kitab. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Panjenengan sedaya wonten dalu punika saged makam pawon punika majelis dalam keadaan sehat walafiat. Iki bulan Muharram ya. Jawane sura diambil dari Asyura. Jadi wong Jawa dijupuk mburine tok, Asyura menjadi sura. Setiap bulan itu mempunyai sejarah masing-masing dan mayoritas bulan itu mempunyai sejarah yang sangat luar biasa. Di antaranya bulan Muharram ini banyak kisah yang terjadi di bulan Muharram. Di antaranya adalah hijrahnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dinamakan tahun Hijriah. Ada Masehi, ada Hijriah. Masehi sing biasane
ditandai dengan nyumut mercon, nyumut kembang api, hiburan, orden, dangdut, palapa, adewa, macam-macam lah ya. Sing senenge musik reggae ya, oh ye, gendong. Ini rambutnya gimbal ya nyong, senenge. Nah, tapi ketika Hijriah Muharram ini biasanya ditandai dengan ada yang istighosa, mujahadah, sholawatan, pengajian dan lain sebagainya. Ketika kita masuk bulan Ramadan, kita akan teringat dengan namanya nuzulul Quran. Temurune Al-Quran wonten bulan Ramadan. Ketika kita bicara tentang bulan Dzulhijjah, kita akan teringat dengan kurban, di mana waktu itu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan, lolos semua dengan ujian tersebut. Di antaranya ketika disuruh menyembelih anaknya yang namanya Ismail. Anak siji-sijine wekdal semonten aki gagah-gagahe lekok menyembelih. Nabi Ibrahim tidak memandang, orang berpikir, orang yang ngangen-ngangen orang 12 nek engko garep diganti karo wedhus. Begitu juga Musa tidak berpikir ketika disuruh memukulkan tongkatnya ke lautan, tidak berpikir kalau lautan itu akan menjadi jalan untuk berjalan. Begitu juga Nabi Nuh tidak mempunyai angan-angan, tidak mempunyai pikiran kalau nanti akan banjir, sing penting penggawe perahu ya manut. Tapi dibalik semua perintah Allah ternyata ada hikmahnya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Lono wong kok nganggur ya Gusti. Apa itu kandang kok dinjane nyopon ngapa? Kok ngapa kenapa ibadah? Adapun aku karo sampean kono diwehi bondo dunya, diwehi anak bojo, kuwi kon nggo hiburan, gen ora jenuh banget menunggu saatnya ajal tiba. Irtahalatid dunya mudbira wa tahalatil akhiratu mudbira. Pada hakikatnya kita sedang berjalan menuju alam barzakh, menuju kuburan, nanti transit di sana dan akhirnya menuju akhirat. Ken ora pati bosen banget dikasih istri, dikasih anak, dikasih harta. Ya. Tapi kadang diwehi kowe kabeh ora dadi cedhek maring Gusti Allah, tapi malah kadang lali karo Gusti Allah. Jadi kabeh hiburan nggo ngenteni waktune engko dipanggil karo Gusti Allah. Itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Ketika kita bicara tentang bulan Syawal, kita akan teringat dengan namanya Idul Fitri. Ini nggih. Satu bulan yang sangat sakral, satu bulan yang sangat luar biasa, yaitu Idul Fitri. Di mana di atas muka bumi ini ada makhluknya Gusti Allah, sing ora tahu ngrasa salah, ora tahu ngaku salah, tapi nang jam itu tanggal 1 Syawal sungkem nang sing lanang ngaku salah. Makhluknya Gusti Allah iki jenenge sapa? Wong wadon. Tanggal 1 Syawal masyaallah kabeh nangis kecuali sing moto pring ndelo ora nangis. Juruk ngapura malah mlerok. Yo mbok pantes-pantes nangis sedidik. Tapi yo sedih lah tok ya. Ya kuwi 1 menit itu tok. Wis awal tanggal 6 wis mulai masalah maneh. Masalah kan wis akeh wong nggawe masangi taruh. Nah iki
awal permasalahan di situ. Undangan sih ya. Dilalainya kan bulan Syawal kabeh sing akeh. Coba nek bulan Suro dhewe kan. Undangane ya. Oke, dina bulan Syawal bulan terus duit 100 ya. Sing masang taruh kompak. Wah, bagi-bagi Pak. Nek ora makan nyoba ae. Selawe le jejal ngene bulan Suro dhewe kan duit 5 terus duwe nak kabeh wong sing digawe sampean to. Tapi kenapa orang Jawa khususnya ini kok Indonesia umumnya khususnya Jawa ini kok bulan Muharram ora wani masang taruh, ora wani digawe. Krana saking hormate karo Nabi Agung Muhammad. Di bulan Muharram itu Nabi Amul Hus ya, Syahrul Hus, bulan yang susah, di mana cucunya Husain dibantai di Karbala, dibantai dentek nih, bahkan sirai Husain dipotong dilarang. Dan susah. Saya wong Jawa saya hormati kalau Nabi, wong bulan Muharram Nabi lagi susah tanggal 10 Muharram. Musuh aku karena nanggap ojen, musuh aku karena nanggap imbik-imbikan, musuh aku karena pesta, itu semono. Dan adapun ono sing ngumbah keris, umpamane disukne tampah dikaring ini, diresiki karo daun nipis, jeruk nipis, karo pacet tepung gen luntur. Ya wis ora usah langsung musrik-musrikna. Oh, kuwi ibarate kono mau wong biyen ora melu perang, etok-etoke mempersiapkan senjata karo melu perang. Wis kuwi wae. Sing ora ndek keris, sing mlengkung-mlengkung kae ya sing mandan lenceng ora apa-apa. Teko ngono nang bodhong. Cokok dumbo kae apa. Lah itu. Jadi ketika kita luas ilmunya, ketika kau sudah membaca buku yang banyak, kitab yang banyak, cakrawala keilmuan akan terbuka sehingga tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah memusyrikan orang lain, tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah ini bulan Syawal kita kembali ke suci. Neng bulan Syawal orono wong ngaku bener, orono wong sombong, kabeh lembah mana, kabeh ngaku salah. Orono wong ngaku bener. Ini aku sing sugih, aku wong sing paling sugih ning kene, aku wong sing bener nang kene. Bulan Syawal iki aku njaluk ngapura, mana salah luputku. Ora mungkin. Di kabeh kono mau ngaku salah, santri ngaku salah karo kiai, kiai ngaku salah karo santri, wong wadon ngaku salah karo wong lanang ngaku salah karo wong wadon, pejabat ngaku salah karo rakyat, rakyat ngaku salah karo pejabat, konco ngaku salah karo konco, tonggo ngaku salah karo mertua, ngaku salah karo mantu ngaku salah karo mertua, besan ngaku salah karo padahal biasanya gendeng-gendengnya. Itu. Terus ketika kita bicara tentang bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, kita teringat dengan lahirnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad adalah Nabiul Huda, Kasiful Ummah, Sahibul Nawal, Sahibul Kamal, Sahibul Jamal. Nabi mempunyai kesempurnaan yang sangat luar biasa. Sehingga ketika kamu mau mencari kejelekan Nabi Muhammad, yang kau dapat adalah kesempurnaan Nabi Muhammad. Beda dengan kita, ketika kita mau mencari kebaikan kita, yang kita temukan adalah kejelekan. Dan kita banyak tapinya, tapi Nabi Muhammad gak ada tapinya. Inilah luar biasa Nabi Agung Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ini bukan orang umum. Nabi Yusuf yang ganteng banget, tapi Nabi Yusuf kejejer karo wong biasa. Nabi Yusuf sangsaya keton ganteng, sebelah sangsaya keton elek. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi keton ganteng, siapa yang duduk di sebelahnya kegawa keton mantan ganteng. Sebenarnya
cantik dan ganteng itu tergantung sampean milih tempat duduk. Iya, kira-kira sampean emang elek-elek kabeh gak nyuruh nang aku kan paling ganteng. Nek belum kandang wedhus kayaknya paling ganteng. Nang pundruk kan ya sampean paling ganteng nang jengkeret orang-orang. Nah, ketika kita mengingat bulan Rajab, bicara tentang bulan Rajab, kita akan teringat dengan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal luar biasa. Sehingga orang Islam kok tidak sholat. Yang pertama itu dosa besar. Dosa terbesar di muka bumi adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Itu yang sombong. Yang kedua, kok orang request belas kalau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam munggah mudun sing asline kono 50 kali sholat dalam sehari semalam. Nabi ora rikuh ora isin munggah mudun bukan umate ora kuat 50 waktu 45 bukan orang kuat maning munggah maning 40 35 30 selawe 20 15 10 akhirnya tekan 5 lha wis delong nganti tekan 5 engkane kula kali panjenengan kok ora salat iki ora ngurmati apa jeneng perjuangan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam sujud luar biasa. Sekali rakaat, satu rakaat berapa kali sujud? 2 kan? 2 kali. Sehari semalam berapa rakaat? 17 rakaat. Itu nomor Gusti Allah. Nomor telepon Gusti Allah 2 4 4 3 4. Nomor HP-mu 12 digit. Ketika salah satu tidak tertombol nyambung mboten? Mboten. Nomor Gusti Allah ngono sing sering kadang ora ditombol nomor pira? Loro. Wis cilik-cilik ora sampe renges iki tangine jam sana. Berarti nomor loro tombol ya ora nyambung. Itu. Satu rakaat 2 kali sujud. 2 kali 17 rakaat. Nah, 2 kali 17 sehari berarti ada 34 kali 1 bulan 30 hari. Artinya 1020 sujud. Seandainya sujudmu itu membekas, dan ini ngajinya tunggahnya dhisik, tunggahnya saiki nanti kita tasawuf. Seandainya sujudmu itu membekas di dalam hatimu, maaf bukan di jidatmu. Min asarihim. Seandainya sujudmu ini membekas di dalam hatimu, maka di hatimu tidak akan ada sombong. Yang mana kepalamu adalah anggota tubuh yang paling mulia. Ora ono sing ngulik-ngulik sirah. Ngene nggih. Kecuali tukang syukur, dicekel tukang syukur ya sing manut, ojo malah di kampung tukang syukur ya sembrono nang gasku ya. Itu anggota tubuh yang paling mulia itu kepala. Aku karo sampean, sirah aku karo sampean, tapi diletakkan di tempat yang paling rendah nang ster, nang sajadah. Dedune sak ngisor-ngisore pol. Gino nggih. Nah, seandainya sujudmu itu benar-benar membekas di dalam hati, niscaya di hatimu tidak ada merasa saya paling benar, saya paling baik, saya paling banyak amal ibadahnya. Inilah penyakitnya amal. Af'al itu ibadah lahir. Ibadah lahir itu al-madkhulah, berpotensi berpenyakit, sehingga ibadah batin, ibadah yang ada dalam hati itu pahalanya lebih besar daripada ibadah lahir,
dan potensi untuk diterima itu lebih besar karena ibadah batin ini tidak berpotensi berpenyakitan. Sehingga zikir ada khafi, ada sirri, ada jahar. Jahar yang dilafadzkan dengan lisan, sirri adalah yang ada dalam hati. Zikir sirri, zikir yang dilakukan di dalam hati, walaupun satu kalimat Allah iki ganjarannya lebih gede daripada yang lewat lisan walaupun beberapa kali. Tapi bukan berarti kita terus nggak boleh dan ya boten. Pemenang imam wiridane kudu digawe rada seru. Tujuane pertama sing ngantuk gen orangan, ngantuk ping lorone kono mau gurah setan, sing kaping telune marai sing urung pinter gen dadi ngerti, ojane sing diwaca imamku subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali. Satu subhanallah yang kau baca, kamu akan ditanamkan satu tanaman di surga. Ditandurnya di tanam surga. Subhanallah satu, tanamkan satu pohon di surga. Sama miripnya subhanallah kita kapan? Dia disuai banget ya. Tanduran yang jenang sakit banget. Mbok sama harus ngerti di kebun ini karena yang anak disihir, mbok santai bela, kena kayak disihir ya. Pengen telik deh. Udah kan urusan duit dereng. Ikutan dulu saya kayak buat subhanallah. Nah setelah itu afdhalul dzikri fa'laman nahu qauluhu la ilaha illallah. Loh, kenapa kita pakai tasbih? Ada bilangan 33 dulu. Ini dibantah oleh orang-orang yang tidak sepakat. Ngopo kalau tasbih junab orang tasbih, sahabat orang tasbih dalam Al-Quran disebut kalau zikrullah dzikran katsira. Bacalah zikir yang banyak, tidak harus dengan tasbih. Tasbih berarti ada bilangan, ada 33, ada 100, ada sekian. Kenapa dikasih bilangan? Padahal wiridan kon sing akeh. Nah, cara ulama ya aku karo sampean boleh mari pertama ya ping 33. Dituntun karo tasbih kan ora ngantuk, kan paham bilangan. Muka suwe-suwe nek biasa akhirnya membekas wonten ati, lepas tasbih pun yang ati selalu zikir. Lha sing ngomong larang karo tasbih, mergo karo tasbih itu ada bilangannya. Iku jere kon wirid sing akeh padahal ora tau wiridan. Nah ngomong ngono lho ngopo Mas? Karo tasbih ora lho nang Quran kan uturun itu kasira. Bacalah zikir yang banyak. Berarti tidak harus dikasih bilangan 33 dan lain sebagainya. Lenyong takon sama wiridannya setidaknya pinggiran. Lah ditakoni kaya gue. Lenyong genah 33 ya. Berarti 5 kali sholat berarti ping 5. Itu subhanallah, urung Allahu akbar, urung alhamdulillah, urung la ilaha illallah. Dikalikan coba 33 tambah 33 tambah 33 99. Bukan ya. Ya, wes tambah 33 lagi. Ping 5. Jajal takone sing larang-larang go tasbih. Kira-kira ping wiridane. Nah, itulah caranya. Supaya aku kalau sama kono mau apa jenenge iso nuntun hati, iso akhirnya melepas tasbih pun dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, berbaring pun selalu mengingat Allah. Terus kalau kalian panjang kono mau sehari wudu nek sholat fardu berarti 5 kali. Sekali membasuh muka, sekali wudu berarti 3 kali. 3 kali 5 berarti 15. Nek sebulan 15 kali 30 berapa? 450. Seandainya air wudumu tidak hanya membasahi wajahmu, tapi murasihah fil qalb, merasuk ke dalam hati. Ini bukan berarti secara lafziyah. Ojo dimaknani mosok bumi tekan hati. Maksudnya secara maknawi,
Secara maknawi. Seandainya air wudhumu yang 450 kali mengenai wajahmu, tidak hanya mengenai wajahmu, tapi meresap ke dalam hati, niscaya di hatimu tidak ada iri, dengki, dan lain sebagainya. Subhanallah walillahi ta'ala. Inilah seorang ulama, seorang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nek nuruti repot tuh kabeh repot Pak. Aku kalau ngaji kene nyempatna. Nggih napa nggih? Lho, nek dituru repot lho, aku ya repot mungkin turu apa dolan endi sama repot nonton TV, ana sing repot ngurusi pekerjaan, repot ngurusi anak, repot ngurusi putu, repot ngurusi cucu dan lain sebagainya. Kabeh repot. Mulane aku sampeyan iki nyempatna. Urip digawe. Wae kerja-kerja, wae ibadah-ibadah. Dunia adalah jembatan menuju akhirat, tapi kebanyakan orang kono mau tertipu di jembatan, akan dolanan yang jembatan sehingga kelalen tujuannya nyebrang. Orang ngerti urung tekan seberang karena jembatan wis ambruk. Siapa yang menjamin umur sampai pagi besok? Orang sing ngerti, orang sing jamin. Lho umurmu sampai sebulan. Orang ngerti kan? Apa umurmu sampai ngesuk-isuk? Orang ngerti. Sehingga ketika berjanji ucapkanlah insya Allah menersake sapa Allahu Gusti Allah. Ngrasa insya Allah yakin ya dadakan dipaksa ngono iki sumpah ya enggak boleh. Yang menghadirkan aku kalau sampean tekan ngesuk iki Gusti Allah. Mumpung bengi dijabut ya sakit, ngesuk-esuk dijabut sakit. Mudah-mudahan daun Sidratul Muntaha kita masih segar. Ikin suwe. Urip ku dinikmati. Nek wong kok uripe bombong, matine bombong. Urip digawe bunga. Nek uripe bunga, matine bunga, tapi dalam tanda kutip bunga bombong sing positif. Bunga bombong sing loro-loro kabel nang mampu ning karaoke. Loh ya, melakukan sesuatu yang positif. Ini aku sama bombong bunga berarti tandane syukur, mensyukuri nikmate Allah. Urip digawe bombong, wis penting ngelak ngombe, ngelih madan. Sebelum omah dolan, sing positif. Ya kuwi aja diartikan sing ngantuk turu kesel tangi. Yus ngono kuwi. Wae salat enak madan ki nek wis ngelih. Iya Pak ya. Nek sampean dhewe lawuh ngene kok panganan ora enak. Jejak dilakban lambene nganti rong dina kok diadokna. Mesti entek. Bagaimana Syekh Junaid Al-Baghdadi ketika ditanya, ya Syekh Junaid, apa lawuh jenengan dahar? Lawuhku ngelih. Napa? Lawuh ngelih. Nek kok lawuh ngelih, apa wae mesti enak. Lu pati ngelih dadak madang meneh sehingga najat panganan. Iya Pak ya? Iya. Enake turu nek wis ngantuk. Nggih napa nggih? Masyaallah. Lha sampean lho kakek pikiran dadak direbahne awak jadul kan? Iso turu ora? Yo ora. Blayang pikirane, bujane supaya ngasuh. Ya wis ora satu dolan bae, percuma ora turu. Jadi enaknya makanan setelah kamu lapar. Enaknya minuman setelah kamu benar-benar haus. Ini oke? Iya. Enaknya tidur ketika kamu benar-benar sudah ngantuk. Enaknya istirahat kalau kamu benar-benar sudah lelah. Kalau kamu benar-benar sudah ngantuk dan lelah, dan belekat sedelapap wis terkeser. Iya Pak ya. Nah iya. Kalau aku sama kadang ya dipaksa-paksa. Turun katin lid dadaan makan. Sehingga mah itu karo pangan. Kun indallahi khairun nas wa kun inda nafsi syarrun nas wa kun inda nasi rajulan minan nas.
Kun dadi sapa sira indallahi mungkin Gusti Allah ku khairun nasi dadi sapi-api manusia. Jadilah kamu di mata Allah jadi manusia yang terbaik. Di mana di tengah malam umumnya manusia tertidur, sampeyan kok tani, sampeyan kok sujud, sampeyan kok ndonga nang ngarsane Gusti Allah. Doamu di tengah malam seperti panah yang lepas dari busurnya dan tepat mengenai sasaran. Orang gangguan sinyal, lobek apa yang dia lagi turu, sama kok dulu malaikat jantung saya ini, jangan aku keting atau cahaya, tapi kok untungin tidak antang tani, ngomong bodoh kademan masa kemul, dari malah tangi wudhu, mendekatkan diri pada Allah. Dan kita tidak boleh harus ngaji hikam, harus ngaji tasawuf. Tidak boleh memandang hina orang lain. Bagaimana seorang Hamzah dibunuh oleh siapa? Wahsy kalau nggak salahnya. Dibunuh. Hamzah ini sahabatnya pamannya Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi. Dibunuh. Tapi kena Hamzah kena al-maqtul syahid. Terbunuh dalam keadaan mati syahid, tempatnya di surga. Bagaimana sang pembunuh akhir ketune orang umum. Akhir tobat wonten ngarsane Gusti Allah. Aku do ngono mateni wong sing paling disenengi jeneng Nabi. Siki aku tobat, aku kudu mateni wong sing paling disengiti karo jeneng Nabi. Akhirnya Wahsy ini membunuh Musailamah al-Kadzdzab sing ngaku dadi nabi. Jeneng Nabi asline yo sebel paman sing paling disenengi dipaten, tapi bagaimana akhirnya sang pembunuh pamannya ini tobat. Lho kok akhirnya mlebu swarga ngopi bareng karo Sayyidina Hamzah. Al-Qatil wal Maqtul, yang membunuh dan yang dibunuh akhirnya masuk surga Gusti Allah. Coba sebesar apapun dosa manusia ketika sudah tersentuh sifat jamalnya Allah, sifat rahmatnya Gusti Allah, semuanya akan dilupakan oleh Allah, sama akan dimasukkan surganya Allah ketika Allah memandang aku kalau sampai dengan rahmat. Ini loh tata cara aku sampai mengenai Gusti Allah. Yes. Mungkin aku kalau siang, pagi sampai sore aku orang biasa. Tapi ketika tengah malam, jam tengah 3 malam, jam 2 malam, aku akan menjadi orang yang luar biasa. Aku akan menjadi orang yang paling baik di mata Allah. Di mana orang tertidur tidak ada yang melihat ibadahku. Di situ hanya ada aku dan Allah. Bahkan istriku tertidur, anakku pun tertidur, tetanggaku nggak tahu. Tapi aku sujud wonten ngarsane Gusti Allah. Bagaimana Nabi Agung Muhammad SAW yang dimaksud? Orang beni dosa setiap malam baca istighfar sampai air matanya kon membasahi jenggotnya dan membasahi jubahnya. Padahal jenabi orang dosa. Lah aku kalau sampean dosa sing akeh ora mun nak bendina gawe dosa bengi turu kaya orang dosa. Ikulah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sadar umatnya kita gendak. Sehingga ketika Nabi mau meninggal yang dipanggil adalah umatnya, umati. Dan mau dicabut nyawanya ngomong terus Israel kok larang yang ini tolong larang wis tak pek aku kabeh bae umatku ojo dibilang larang. Itu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi nanti di Siratal Mustaqim waqifun jami nasirat, berdiri di sebelah kanan Siratal Mustaqim. Nabi mengangkat tangan, Nabi dawuh Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ini perjuangan Nabi tidak hanya di dunia saja, tapi pembelaan Nabi sampai di akhirat. Sehingga sangat tepat man shalla 'alaika asra marat fa ana akhidun bi yadihi wa amuru ala sirat man shalla 'alaika asra marat wasjudu ila Allah wa lam arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu lahu man shalla 'alaika asra marat wasqihi bi hawdikal kautsar man shalla 'alaika asra marat fa'bidu ruhahu ka'abidu ruhal anbiya'i wal mursalin.
Muhammad, ketika ada umatmu ono patutan ono Banjarnegara gelem maca selawat ping 10 bae mongko garap jabut ruwe kaya aku ngene jabut ruwe para nabi mursalin aku garap sujud wonten ngarsane Gusti Allah ora garap ngangkat sirahku saurunge wong sing maca selawat di ngapura dosane engko umben garap wae telaga air dari telaga Kausar luar biasa. Dan nanti ketika di Siratal Mustaqim tangannya akan aku pegang tak tuntun nang Siratal Mustaqim. Luar biasa. Sholat berapa kali? 10 kan? Nah, sering sholawat. Iswa'lana lana ya Habibana. Iswa'lana ya Allah berilah aku syafaat. Belum syafaat ya Habibana wahai kekasihku Nabi aku Muhammad. Beli ini bonceng pacare cekal-cekalan ya. Terus iswalana sampai tonton sholawatan bonceng-boncengan kayak ini sih tas iswalana mangkate bareng ngasar nang lapangan wis ngasar ora salat maghrib iki nang lapangan wis nang arep panggung bawa bendera gede bukan orang tenggona ora boleh panggon. Asare ilang, maghribe ilang, isane ilang. Lekok iswalana lana. Ya Allah, itu ketemu dari malaikat. Lah, makanya saya menganjurkan santri saya kalau mau berangkat sholawatan habis sholat isya, engko nang kelalen orang isya. Tak jamin oleh tempat sing sementing sampean ora bawa bocor ora bawa anak wis mutu bae mengarep nggih Habib nggih kasih jalan iki kowe sombama ya lah iki sombama kowe Fajri karo Rafi karo Hendri karo kowe Rama karo Fian ngawal Fajar di kulit kupluk putih kowe kayak serban jubah karo lanang barang. Minggir kasih jalan, kiri, Habib, minggir kabeh. Carane kayak kowe, bareng tekan ngarep. Ya, Habib pesek ya. Aku ngono kuwi nek golek dalan. Minggir, Habib. Tekan dalan Habib pesek. Sampeyan gatekne kae. Sehingga sekarang ini bukan berarti saya mengatakan sholawat itu enggak baik. Sholawat sangat baik. Kita mengharap sahabat Nabi Muhammad SAW. Saking ngetrennya sholawat sehingga sekarang sing jeneng imbi-imbi kalau sing seneng dolala di nyong padha kowe. Sing pada seneng sholawat. Nilai plusnya ada, positif ini. Positif. Tapi yang menjadi masalah mereka kurang ilmu. Ini sholawatan lah. Ini gunanya sampai ngaji. Ilmunya diisi, gen paham tujuannya sholat. Sholawatan orang ngasaran, orang maghrib. Ada di bocah. Paham? Nah iya. Jadi makanya baru sholat nisa awal ya, cepet adzan langsung sholat, semangat. Berenang orang apa? Saran sampe parkir sing atuh cedek lokasi. Gen ku sampean beline cepet. Nek parkir sampean kecedhekan panggung, ku beline paling terang. Atuh. Jalan dhisik kula batire bingung ngetokna motor mobil sampean wis nang gone. Nah itu. Jadi utrubul ilma la yadurul ibadah. Wa'budullaha la yadurul ilma. Ini perhatikan. Carilah ilmu tapi jangan membahayakan ibadah. Sama sholawatan boleh di situ dalam rangka mencari ilmu juga, mencari syafaat, mencari ilmu. Tapi layatul ibadah jangan membahayakan ibadahmu. Bunyi sholawatan nanti jam 2 esok orang sholat Astagfirullah. Rumah lagi. Gudel ini. Paham? Nah iya jadi berselawatan turunnya nang pondok jadi esok tang digugang
ngantuk. Tapi kan tangi melu sol. Yakin saya sampean turunin nang omah ora bakalan tangi subuh. Iya, guyumu tandane bener loh. Itu selawatan turun nang pondok, jadi kegu. Ya, nasi bukan ramane biwet tetep sama noratan. Nasi banyak kan mandar repot yang berduduk barang ini mandar keren model. Iku juga repot. Nah, ini paham ya? Paham. Terus butuhlah halayaturul ilma. Sembahlah Tuhanmu, menyembahlah kepada Allah, beribadah kamu, tapi jangan membayarkan ilmu. Dalam artian kamu wiridan ngono, tapi golek ilmu nih wirid. Kamu sholat rajin ngono, tapi golek ilmu nih sholat. Gitu mungkin. Nah, karena apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latu. Barang siapa beribadah tanpa didasari ilmu, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Nah, inilah gunanya ilmu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika mau masuk masjid, di situ ada dua lingkaran. Yang satu sedang membahas satu bab ilmu, yang satu sedang berzikir. Wa asna bainahuma. Dan Nabi Muhammad ngelem memuji kedua lingkaran orang ini, tapi Nabi duduk di lingkaran orang yang sedang membahas satu bab ilmu, tidak duduk di orang yang sedang zikir. Artinya apa? Nabi memuji keduanya, tapi Nabi duduk di tempat orang yang sedang bahas ilmu. Artinya ilmu lebih utama daripada ibadah, karena ibadah yang tanpa didasari ilmu ini akan ditolak oleh Allah. Ki gunane ngaji, golek ilmu. Nah ini setelah fikih nanti kita lanjutkan indan nafsi syarunnas. Contoh paslon tadi pikirlah pasal wa furudul wudu'i sitatu asya. Fardu-fardunya wudu itu ada 6 perkara. Nah, yang pertama aniyatu inda ghusli wajhi. Yang pertama adalah niat dengan membersamai membasuh wajah. Jadi perhatikan nawaitul. Nah, pas nawaitul banyu pas menangi wajah sampai itu sebulan yuk. Nah itu memang batis sakri mulai bentuk kulit rambut iki kudu teleskap kabeh gon memang batis sakri bentuk kulit rambut waktu ngetos make up gak pacaran ini boten sah tok iki sah lora kene bisa ya soalnya saya kadung dikerok ya kadung dirok nonton dalam malah udah hilang alis iya akan bisa orang alis nah itu ngaji bagaimana hukumnya mengerok alis ini termasuk tahyirul makhluqat nyun sewu nggih ngupang-ngowai kedadian sing sana sing dhewe karo Gusti Allah bahwa haramun ya ora usah dikeroki alismu sapik kayak Ustaz ngomong gitu. Nah, sama dengan alis malah keliru keduren malah alisnya papat. Sudah sangat indah alisnya sudah sangat indah. Kulit Mustafa boleh gawe rambut masalah. Podo rambutnya ya, podo irungnya. Tapi beda letak, beda nama. Terangnya boleh. Siapa beda nama? Iki rambut, iki al. Ngomong lanang ke alisnya kadot biasanya romantis. Kalau sih ngomong dapet ya kayak nangkut suka. Kayak mulai gedes. Nah rambut, alis, ikum, ijan, itu rambut baik. Lagu mulai ini cepet banget dakwah, lu nanti cukup berian dan orang cukup. Iki cepet banget dakwah, tapi iki orang cepet dakwah. Hingga iki cepetnya dakwah pada karo rambut, bingung kan? Orang koper nyokor udan. Iya Pak ya? Iya, gue loh. Kayaknya itu teman dakwah tadi keroki. Masalah. Nih, kan ya gue. Nunggu loh.
Ana sing ketutupan ya cepet dah. Nah, padahal ketutupan kurang vitamin D. Tapi ya gitu. Wis nanggung nanti nanti. Dewe. Bagaimana hukum mensyukurnya? Rapopo demi terapi ya. Gitu. Sebenarnya cuma tentang kon cukup dari. Guril. Itu kalau hari Jumat sunnah roh ibuku nggih ibu premo sanggo terapikan gitu. Bunyatin ala natoba agama berdiri dibangun di atas kesucian, kebersihan. Jadi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang tobat. Pada hakikatnya orang yang baik bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Karena pada hakikatnya tidak ada orang yang tidak pernah melakukan dosa. Semua orang pernah melakukan dosa. Tapi orang baik adalah orang yang mau memperbaiki kesalahannya dengan kebaikan. Pertama niat dengan membasuh wajahnya ya. 3 kali sunnah. Ketika saman kesuruh 1 kali pun nggak masalah. Yang penting kena kabeh. 3 kali adalah sunnah. Lebih dari 3 kali tidak boleh karena itu mubadir-mubadirnya banyu. Itu jadi makro. Jadi ya sing ping telu bae maksimal. Itu 1 kali 2 kali enggak. Wasul wajib wajah. Berarti mulai mimabati sari mulai bangku kulera. Wasul yadani ilan mirfaqaini. Wasul yadani lan basuh tangan loro ilan mirfaqaini tumbuh ke sikut loro. Tumbuh ke sikut loro maksudnya sampai atas sikut. Guyur. Ketika airnya banyak dalam kulatain banyunya banyak sama tangannya bentuknya apa-apa. Banyu kemuk nang juga orang paling banyunya akeh. Dadi engko ana luyane penting kok buku kancane. Nek banyu akeh ora masalah, tadi banyu sedikit ora sehingga hati-hati ketika wudu dengan banyu yang sedikit, kudune dipantul nih. Yaitu sampai sikut. Saya singkat, wa masubat dirosi. Usap sebagian rambut sebagian. Tapi ada yang suruh ini rambut. Ini enggak apa-apa. Enggak boleh rambut itu kerbucu ketok ini. Iya. Ora boleh. Ini ya, setitik. Wa seluruh rijlaini ilal ka'bain dan membasuh 2 kaki ilal ka'bain itu muka mata kaki, polok luru. Berarti sak ndure polok, ora sendure deng. Mau padong jeneng-jeneng dengkule deng. Betul sak ndure polok ya. Watarti alamat karena watarti bulan urut alama yang tasibah tak karena bukan nutur sapa ingsun iman. Jadi urutan antara seperti itu. Wasunanuhu asratu asya'a wasunanuhu ta sunat-sunatil wudu ila asratu asya'a ono 10. Yang pertama atas miatu maca bismillah. Maca bismillah dalam wudu adalah Ketika sampean tidak membaca bismillah itu enggak apa-apa. Tapi ketika sampean mau melakukan suatu kebaikan, alangkah lebih baiknya iku maca bismillah. Ganjaran bismillah itu double. Tapi waktu kita Fathul Wahab ketika sampean maca bismillah nggo sesuatu perkara sing ora apik, yo dosane double. Karena wong salat aja dhisik bismillahirrahmanirrahim. Lah iki. Nek karep rokok Pak Yai, maca bismillah padahal ki makruh ya makruh double. Ya, gue sing dibaca itu Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wa fis sama. Jadi muga-muga paru-paru buku. Mboten nggih mboten. Yang pertama maca bismillah. Karena apa wae garap bismillah. Ketika sampean garap ngunjuk rata-rata jenengan garap bismillah. Tapi garap ngombe ora bismillah. Kudune maca bismillah. Karena apa? Sadar berarti aku kalau sama bahwa semua nikmat dari Allah. Orang yang muqarrabin adalah orang yang selalu merasa diinjeng, selalu merasa diinte, selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini namanya muqarrabin. Sehingga sadar bahwa dia selalu diawasi oleh Allah, sehingga setiap mau melakukan apapun dia selalu menyebut nama Allah.
Allah. Mau makan, mau minum, mau tidur, mau apapun baca Bismillah. Segala suami istri mau berhubungan harus baca Bismillah. Syukur Fatihah 7 kali, Yasin 3 kali, Al-Baqarah 2 kali. Mau bisa itu malah. Lain salah nih. Atasnya tuh maca Bismillah. Itu maca Bismillah. Karena apa? Ketika kamu makan kok gak baca Bismillah, setan tutup makan. Bahkan dikencing oleh setan. Mulai kadang mantan kecut-kecut tuh ya setan. Ojo nyalani bojone mantan sakit. Karena Bismillah. Nah itu. Dan ketika kamu menggauli istrimu dan kamu tidak membaca Bismillah, setan ikut nimbrung di situ. Rela kamu istrinya dikelola setan. Wujudnya sampean, tapi ono setan. Nah anakmu dapat domong ngangel, jangan-jangan ora bis. Allah kali. Ki diatur di situ. Tungane piye? Allah majalin syaitan wa jalin syaitan amarosa. Untuk bikin kelingan padahal suwe kok ada tuh. Allah kali. Hitungane nggih. Ora apa ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Apapun mau makan, mau minum, mau berken, mau apa harus baca bismillah. Terus wasul kafaini qabla idkhalihi mal inna. Wa qad wasul kafaini lamu basuh kafakai loro qabla idkhalihi mas'aur yang lebake kafakai loro kafen alina ing wadah. Basuh telapak tangan ini sunnah sebelum memasukkan ke air. Wal madmadatu kekemu ini sunnah. Apalagi ketika sampean habis mansriping, mangleng dan sekitarnya itulah marning. Lah sriping, mangleng, kulungan yang ngono kuwi roti yang sekira di situ masuk ke gigi yang sudah bolong. Yang alamat untuk kan nonton itu untuk mulai pada minggat pamitan kaya orang larangan sarwe jambu kembang tapi ya mabyuk karo pede itu surat kan Gusti Allah lho aja ora dibalas baturis aja ora dibalas dibalas karo apa tahajud wiridan sing akeh itu surat tekan Gusti Allah cuma dibuang njupuk nawan atau banget ora usah dijabut dijono bae gitu. Jadi memasukkan tangan ke kemu itu sunnah. Karena ketika sama lagi sholat, nggak galat nah, orang saya tahu hari ini loro, iwak galat, nyom cukup gede bicara kuliah malas, pengalaman temennya. Lah, ono selilitnya kok sampan lip batal, bekas mangan seriping sampan kok ono, bekas itu lip batal. Ngelirik sebelah malah gendut kita mending sampean gua kayak gitu nggak batal sama atau nggak batal daripada sampean tahu bulan itu tukem sing turunan pondok sak desa kudu gawe sikat karo pep kene mulang ora teler sudah kotak-kotak biru dan hijau. Wal madmadatu bukan ketemu ini sunnah. Nah, gue mlebu buang ya. Wal istinsyak lan nyesep banyu ke irung. Lain disedot gelang hidup. Jangan terlalu kuat, mlebu ngene. Iya sampean. Kuwi rasane mau gurah ngono kuwi, tapi gurah itu sehat, enggak masalah. Tapi ketika enggak tahan sakit enggak usah. Itu mengeluarkan lendir-lendir yang ada di jadi sama kan ora gampang bengel, kan ora gampang kaku, kudune ora gampang ngeluh, ora gampang pilek dukur, gua. Tapi larangnya ya banyak ya lumayan, itu ngomong pantes penak, gua layan gede tapi efeknya positif, tapi mau sampai kena suara itu kayak ramai kita malah, ya usah, yo suaranya bakat ya. Kayak gembeng itu
kayak gembreng geret kan ya. Cuman biasanya kan malah tambah seru kan rumahnya kena getak silakan. Nyesep penyirung. Tangan dulu sungkem buang supaya kotoran semuanya hilang. Nyesep penyirung. Disedot kurung sampai jero banget keluarkan 3 kali itu sunnah. Wa maksud jami rosi lan usap sekabehane rambut maksudnya ketika wudu kono mau ini langsung iki apa maksudnya iki sunnah tapi sedih saja enggak masalah. Wa maksud udune dohiri ma obatnya kuping itu termasuk sunnah jangan dipikir itu kuping itu sunnah dohiri ma obatnya jabari ya jero untuk nek pengen ana dicokot dhisik-dhisik kabeh. Kuping kakutun jerip iki nek mati Gusti Allah. Dilalai dihelmi manut. Engko nek dicokot helme begaman, maning jajan ning kupingmu kaya seng. Iya, helm kok priwe coba. Nah iki Gusti Allah kuping kakutun jerip. Terus Bapak mau terima bimain jadidin batah lilul lihat al-kasati batah lilul lihat lan jenggot al-kasati kan ketel kan kandel pi kandel cara kene kandel cara jenggot itu ketel tapi beda nek ngomongna jenggot langsung suka ketel kan kandel tapi nek ngomongna tahu kandel yo kan kandel wis kan tahu bae kata liyane. Lah itu masalah nak dulure tak mikir nak dulure. Wah tadi ya kasati. Lah itu. Jadi nek jenggote kandel diselanteni. Iki tujuannya gen banyune mlebu mang kulit. Jadi tambahan sunat itu. Wa tahlilu asabil yadaini lan-lanelani di antara driji tangan loro. Mesti gini. Ini kudu terus watahlir wari celene lan sikil loro. Maksudnya bisa semuter. Iki nggon ngene iki diselan-selan nggon driji-driji sikil. Kaki kiri diangkat dan karo tangan tengah. Ya, kaki kanan kan diangkat dan karo tangan kiri. Diselan-selani maksudnya kan benar-benar resik artinya seperti itu. Batak dipelyun lan disiake anggota tubuh kang tengah ala yusra ngerakan kiwa. Jadi ini sunnah mendahulukan anggota tubuh yang kanan kemudian yang kiri, telinga kanan dulu, baru kiri, tangan kanan dulu, baru kiri, kaki kanan dulu, baru kiri. Bahkan ketika sampai mandi, dahulukan anggota tubuh yang sebelah kanan, bius sebelah kanan, nanti baru kiri. Sama kan langsung kiri, lah kanan dulu, baru kiri. Dan ketika sampai posisi panas, terus panasan. Toreng-areng kesel panas, jangan langsung biur sirah, komunes sirah langsung jangan, itu berbahaya. Ketika kaget bisa sampai langsung tidak bisa melihat, atau sampai bisa lumpuh, atau sampai bisa setur. Alangkah lebihnya kaki dulu disiram, kaki dulu sedikit. Nah ini sikil lurune, sikil tengah, orang maksudnya. Dari kabeh langsung nanti, ini sikil dulu, mau langsung nembe, terus sedikit. Ojo langsung dulu. Saya punya teman seperti itu. Panas langsung adus biur. Urung metu tekan kamar mandi sudah tidak bisa melihat. Nah ini bahayanya seperti itu. Saya punya teman orang Wonosobo kerja di Kalimantan. Lagi panas langsung adus, langsung total stop sampai sekarang belum sembuh. Tapi alhamdulillah sebelum setruk tidak pernah sholat. Siki setruk angel perang-perangan malah bendino malah wiridane mompong sujudnya walaupun angel nang iki sujud terus ben dong yang bisa belas atau sujud padahal enggak yang sujud semua tidak sungian kuat muga-muga rek ora waras-waras. Daripada waras-waras sujud dilalah habis itu malah sujudnya itulah itu bentuk kasih sayang Allah. Jadi sakit itu kadang bentuk kasih sayang Allah. Kita diuji itu bentuk kasih sayang Allah. Bukan berarti Allah murka, Allah marah. Allah sedang memanggil aku ke sampean lewat ujian tersebut. Karena orang ketika diberi kenikmatan kadang kalau mau lupa pada Allah. Seolah-olah dia seorang ateis tidak punya Tuhan. Tapi ketika diuji oleh Allah, dia seolah-olah orang yang sangat religius, orang yang sangat paham dengan agama. Banyak orang seperti itu.
makanya ini orang yang istiqomah itu adalah orang yang mengkorobin adalah entah ibu dalam keadaan bunga, entah susah, selalu ingat pada Allah. Mudah-mudahan kita jadikan orang yang istiqomah. Karena istiqomah itu melebihi 1000 aroma. Aroma mabur, teng mlaku nang dhuwur banyu, iku wong istiqomah luwe Kenapa adan-adan di musola, adan-adan di masjid-masjid itu orang tua. Anak muda yang suaranya masih bagus, masih sehat kemana? Ada, tapi tidak bisa istiqomah. Nggih napa nggih? Atur penak banget tapi pisan pindho, esuk wis ora namane. Mungkin Jakarta, kerja mungkin Kalimantan, repot kerja. Ya bener. Ini gue lah. Tapi istiqomah. Oh, jadi orang masalah. Pancen liwanane kuwi sing istiqomah sing wis sepuh. Sehingga Allah itu sangat suka ketika melihat orang muda, seorang pemuda qalbu ala bil masajid. Yang hatinya tergantung di masjid. Dalam artian masih muda tapi sergap ibadah, ketika ada datang ke masjid, datang ke musala, dia sholat. Itu Allah sangat suka. Walaupun dengan orang tua yang beribadah Allah suka, tapi lebih suka pada anak muda yang sudah mau beribadah. Tapi terus ojono kaki-kaki gawat tekan masjid ngomong kalau sergap wajah harus kerasa. Jadi aku ora boleh. Wakat dimulai mansur dahulu kan anggota tubuh yang kan. Wa taharatu salasan wa membasuh 3 kali itu adalah sunnah. Dan pertemuan berikutnya nanti pasun waladi yang al-wudu'a sitatul asya yang membatalkan wudu, nanti pertemuan pada berikutnya. Ini melanjutkan tadi. Yang pertama pun indallahi khairun nas. Jadilah kamu orang yang paling baik. Munggu Gusti Allah. Yang kedua, waqul indan nafsi syarrun nas. Jadikanlah dirimu paling jelek-jeleknya manusia. Munggu awake dhewe. Jadi nyawang awake dhewe kono mau, aku paling elek sing alam dunya. Karena ketika sebaliknya itu sangat berbahaya. Ya. Ketika sebaliknya aku paling apik menungso, ini sangat berbahaya. Ya, ini tidak beda dengan seorang iblis ketika disuruh sujud pada Adam, ana khairu minhu, aku lebih apik daripada Adam. Dosa pertama kali yang dilakukan oleh makhluk Gusti Allah adalah sombong. Siapa pertama kali sombong? Adalah iblis. Dan pertama kali makhluk Gusti Allah ditokna dilaknat karo Gusti Allah tokna tekan swarga mergo sombong, sehingga wonten hadis qudsi Allah dawuh al-kibriya wizari wa manasani faqat aqrabina. Sebab gumede sombong kono mau ibarate slendangku, jubahku, sapa wae nganggo jubahku, sapa wong nganggo slendangku, aku ora peduli iki sapa wae, karo tak untal ning neraka, tak uncal tak ceblok ning neraka. Jangan pernah di hatimu ada sedikit rasa sombong, merasa lebih baik. Wakun indah nafsi sarunas, jadikanlah di hatimu, tanamkan di hatimu, aku adalah manusia paling jelek. Ini ada satu kisah luar biasa. Seorang murid datang ke gurunya sowan karena sudah berpuluh-puluh tahun dia mencari ilmu di pondok tersebut. Ya saya mau pamit. Saya rasa saya sudah cukup dalam mencari ilmu, menimba ilmu di sini. Saya mungkin melanjutkan berjuang di rumah. Oke, nggak masalah. Tapi kalau saya kasih waktu 3 hari, carikan orang yang paling hina daripada kamu. Wong sing paling ino tekan kamu, makhluk Gusti Allah sing lebih hina dari kamu. Carikan. Saya kasih waktu 3 hari, bawa ke sini ke hadapan saya. Akhirnya si bocah iki akhirnya metu, ya. Barangnya metu rupa mabuk. Tapi mabuk nang dalan bae. Wah, iki lebih hina daripada saya. Setelah dituntun ganti kamu oleh gurune, aduh, iki nek tobat ya bisa baik. Iso luwih apik tekan aku kecuna berarti untuk iki. Akhirnya melihat seekor anjing yang kurus yang jelek. Wis ditaleni kan digowong ngene gurune. Mikir meneh, ya Allah, swarga neraka nek asu urusan Gusti Allah.
bisa baik luwih apik tekan akhir sowan ngene gurune ya saya kembali. Loh, endi makhluk Gusti Allah sing luwih elek tekan kamu? Apa rene? Mboten wonten. Nang dunya iki wis mbok golek teko kono ternyata sing paling elek iki kula. Oh ya wis kowe lurus mulya. Artinya apa? Ketika di hatimu sudah merasa paling jelek, ini berarti kamu sudah melewati tahapan. Nggih, paham ya? Wa qul inna nafsi syarrunas. Jadikanlah, tanamkanlah di hatimu, itu orang luwih apik teko wong liya. Angel mengaji tasawuf kan angel. Tapi kudu aku ora sampeyan kudu ngaji tasawuf. Wa qul inna nafsi rajulan minan nas. Jadilah kamu di mata orang lain, di mata wong liya kono mau, kaya umume manungsa, kaya umume wong biasa. Jadi dengan Gusti Allah, jadilah kamu sebaik-baiknya manusia di hati sendiri, jadikan kamu paling jelek-jeleknya manusia, hinakan dirimu, ya. Tanamkan dirimu dalam lumpur kehinaan ini, sehingga banyak sopo wali-wali sing jadab ora edan tapi dia baik ngomongnya edan. Kaya akeh sing mlaku-mlaku kayak kadang ngono kayak sebenarnya enggak gila, tapi karena mereka ngomong jadab, menghinakan diri sendiri. Nah itu yang ketiga, wakun inda nasi rajulan minan nas. Masyaallah. Jadi kisah cinta aku kalau sampai karo Gusti Allah ini sebenarnya sangat menarik. Kita amati ya. Kisah cinta kita dengan Allah Sang Khalik Maha Pencipta. Ini saya ambil dari kitab juga. Aku kalau sampean sering laleknya Gusti Allah, tapi Gusti Allah ora tau iya ya. Aku janji nang alam roh biyen aku ora janji karo Gusti Allah. Aku kalau sampean jeproti itu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Aku itu jenengan Tuhan kula kitab Al-Qur'an kitabku Nabi Muhammad nabiku, tapi kasunyatane barang wis lahir aku kelan wis gede kadang kelalen karo kewajib. Aku kadang kelalen janjine karo Gusti Allah, tapi Gusti Allah ya ora gede ya tujuan apa? Ora salat subuh tapi genteng tangi awan iki nyambut gawe ya bojone iso akur anake akur golek duit yo oleh akeh. Iki bentuk kasih sayang padahal aku rasaman ora subuh umpamane. Ora salat subuh ki dhewe rezeki, ora salat zuhur ki dhewe awake penak ora penyakit, dan ora salat nasar iki iso kumpul karo anak karo bojo. Masyaallah. Begitu besar cintanya Allah pada aku karo sampean, padahal aku karo sampean sering suhaya karo Gusti Allah. Itu. Kalau kita pikir ternyata cinta kita, hubungan cinta kita dengan Allah itu sangat unik. Kita yang selalu sulaya, kita yang selalu enggak tepat janji, kita selalu ingkar janji pada Allah. Tapi bagaimana cintanya Allah sangat sejati sehingga selalu memberi apa yang kita ingin, yang kita butuhkan bukan inginkan. Gitu oke? Sehingga iya karena butuh, wa iya karena stain, ihdinas siratal mustaqim. Padamu Allah saya menyembah, kepadamu Allah saya minta pertolongan. Ya Allah tunjukkan jalan yang benar, yang lurus. Sehingga ketika aku sampai setelah sholat jangan lupa 3 doa ini. Yang pertama, Allahumma nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, jadikan kematianku kematian yang husnul khatimah. Itu yang pertama. Habis sholat jangan lupa minta doa 3 ini. Yang pertama, ya Allah aku minta husnul khatimah. Yang kedua, Allah marzuqni taubatan qoblal maut. Ya Allah berikanlah aku kesempatan tobat sebelum aku mati. Yang pertama minta husnul khatimah, yang kedua minta diberi rezeki tobat sebelum mati. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah tetapkan hatiku dalam agamamu. Jadi setelah sholat jangan lupa berdoa, minta husnul khatimah, minta tobat sebelum mati.
Nanti yang ketiga minta ditetapkan dalam agama Islam. Terus dalam berdoa minta apapun monggo, tapi ojo lali njaluk didadekna wong sing apik. Ngene oke? Njaluk didadekna wong sing apik. Pun iku mawon. Mudah-mudahan dan bulan betul kalau karena Pak masalah ini batunya buat anak. Ya rahmat. Ya berapa? Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Al-Fatihah itu dalam sholat ketika sampai salah Fatihahnya maka salah sholatnya tidak sah. Jadi tajwid itu sangat penting, makharijul huruf sangat penting. Syukur kita bisa tahu artinya. Allahu la ilaha illahu. Ada jim kecil di atasnya, ada jawab, boleh berhenti, boleh lanjut. Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatuhu ya, sambil ketemu wawu, sinatuhu wala naum. Ya, terus kemudian as-salatu khairum minan naum. Naumnya jangan terlalu panjang, walaupun seandainya panjang itu nggak salah ya, tapi as-sholatunya lebih panjang gitu. Lahu dan ketika tomah dibalik seperti itu panjang. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Roh satu setelah harakat fathah harus dibaca tebal fil ardh. Of lam atasnya al-waqfu olah berhenti lebih baik. Jangan nggak berhenti ketika ada tanda seperti itu, harus berhenti. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'in aja ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kha sama hak gitu. Kha ngorok hak boten. Wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursin aja wasi'a luput, wasi'a sin shin fa juga beda. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Pelan walaupun setiap pertemuan satu ayat dua ayat, nanti sama terbiasa membaca dengan baik dan benar. Walaupun kadang belum tahu huruf idhar keberapa, itu guna apa saja, ikhla apa saja, ikhwa apa saja, apa yang dengan itu omini, itu omislen sohid, mat tobi'i, mat jais, mufasil, mat mutawal, apa belum tahu. Tapi ketika bacaannya benar, setidaknya sudah benar bacaannya. Ditakoni ini bacaan apa? Menang kowe. Sing penting bener kok, sing bener. Sing penting tekan. Nukang bis lan jalan penting tekan. Nukang bis apa lampu apa ora kena mau, sing penting yang tekan ken. Allahu la ilaha illahu. Allah adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang melebihi top markotopnya la ilaha, tidak ada. Tidak ada zikir yang mengungguli la ilaha, tidak ada. Karena zikir la ilaha illallah adalah kalimatut thayyibah, kalimatut tauhid, kalimat untuk pengesaan Allah. Sehingga barang siapa di akhir ucapannya kok ucap la ilaha illallah, pasti masuk surga. Luar biasa. Sehingga ini jadi wiridan la ilaha illallah kudu tinggal moni. Karena aku kerasakan kalau mau apa jenenge ibadah batine ahwale kono mau la ilaha illallah benar-benar murasihah fil qalb, manjur nang jero ati, sehingga kono mau nganti refleks. Ketika mau dicabut nyawanya walaupun sudah terkunci, refleks metune la ilaha illallah. Sehingga semua tariqah Tijaniyah, Satornya, Naksabandiyah, Qadiriyah, Khalidiyah, Syadziliyah, apa itu, macam-macam semua tariqah itu muaranya la ilaha illallah. Ada bacaan hizib bakar, hizib lain-lain itu asma lain-lain itu hanya cabang daripada la ilaha. Intinya adalah la ilaha illallah. Ini ayat kursi, ya, ayat kursi. Barang siapa membaca ayat kursi akan dilindungi dari jin dan setan. Ketika sampai mau tidur kok dibaca ayat kursi, maka orang tetangga sekitar sampai juga aman dari lindungan dari gangguan setan dan jin. Makanya ketika mau tidur sampai baca ayat kursi. Saya sampai nanti. Jadi urip kono kadang itu sing sugih malah kadang ora pati iso turu, bukan bondone dicolong. Maling ya, aku sampai lawang arep buri tekan buri ora ditutup ngablak-ngablak ya santai ngono karena bukan cukup apa. Jadi terus diantara juga antara ayat kursi, ketika sampean baca ayat kursi, insya Allah akan dimasukkan surganya Gusti. Alhamdulillah sholat sampean kudu maca ayat kursi. Terus diantaranya juga menjaga sampean ketika sampean tidur. Terus termasuk ayat kursi, termasuk ayat yang utama dari ayat-ayat lain. Okay. Terus ayat terakhir wala ya'udu khilduhuma wa huwal aliyyul azim. Yang wong kesurupan setan atau bocah nangis bae ora oleh kena tenung sihir santet dan lain sebagainya. Ambil ayat putih, bacakan ayat kursi. Yang terakhir ayat terakhir wala ya'udu khilduhuma wa huwal aliyyul azim, baca 7 kali tiupkan di airnya. Insyaallah orang nambah jin orang setan. Ajas tukum tak ijazah ning sampean kabeh. Jadi ayat kursi yang terakhir wala ya'udu khilduhuma wa huwal aliyyul azim ulangi 7 kali. Niat orang nambah ayat tapi mbaleni ayat tiupkan di air terus dumben putune sing nangis bae utawa timbung lantar ya. Oh, umahe rasane ora penak blas. Ya rasanya kalau ono sing ganggu sampean siap uyah atau banyu putih diwaca ayat kursi 3 kali ya kena, tapi setiap membaca 1 kali terus ayat wala ya'udu khilduhuma wa huwal aliyyul azim baleni 7 kali.
tiukan langsung baca ayat kursi maning wala yaudu baleni maning ping 7 tiukan baca ayat kursi maning wala yaudu baleni ping 7 maning tiukan langsung disebutkan. Nah, bocah kesurupan biasanya langsung sembuh niku kuncine ayat kursi gitu. Terus ayat berikutnya la ikraha fid din kot ya itu dal mati ketemu kan harusnya dal itu huruf kol-kolah ya kot bujadin kok tok ba jim dal atau baju di toko ba jim dal toko ini ketika berhenti wakof atau mati sukun ini harus mantul lam yalid wa lam yulad gitu. Tapi karena sedikit tak dal ini bertemu dengan tak maka tidak mantul lagi tapi qad tabayyi suara dalnya langsung masuk ke tak ora qad tabayyi luput keliru qad tabayyana rusydu minal ghayy aja ghayy ya famai masukkan apa pertama huruf kedua famai yakfur bittaghuti wa yu'min mati ketemu ba ya safawi wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Ayo. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Termawon dalu kongko binang kongko barokah manfaat maslahah ini waktunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afina fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan rabbi yassir wa la tu'assir alaina ya karim yassir lana umurana umura dunya wal akhirah ya ghani ya hamid ya muqti ya mu'id ya fa'alu liman yurid ya rahim ya wadud aghnina bi halalika haram bi ta'atika masyiatika bi fadlika man siwa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi habli minas shalihin rabbi habli minas shalihin rabbi habli minas shalihin Allahumma hatim lana bi husnil khatimah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.